Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asal muslimin, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, a'azinallahu wa iyyakum jami'an. Di hari yang mulia ini, marilah kita merenung sejenak terhadap apa yang telah kita kerjakan selama di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dari puasa yang kita kerjakan di siang harinya, dan dari melaksanakan qiyam di malam hari, dan memperbanyak membaca Quran, bersedekah, dan amal-amal yang lain yang kita kerjakan di bulan yang mulia itu. Renungan yang pertama, ma'asal muslimin, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita izin untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang ditunggu oleh setiap kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan lamanya mereka menunggu kedatangan Ramadan, tetapi di antara mereka sebagiannya ada yang meninggal terlebih dahulu, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya yang hadir saat ini bersyukur kepada Allah, bertakbir, memuji dan mengagungkan Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Sebagaimana Allah katakan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan itu dan agar kalian mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asal muslimin, harus kita sadari dan harus kita yakini bahwa amalan yang telah kita kerjakan selama Ramadan ini, semua itu berkat dari kemudahan, pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita, maka mustahil kita bisa memperbanyak ibadah di bulan tersebut. Lihatlah para penduduk surga, mereka ketika memasuki surga, yang pertama kali mereka ucapkan adalah aqwalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penduduk surga berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Jika Allah tidak memberikan hidayah itu kepada kita, tentu kita tidak akan masuk kepada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, bersyukurlah kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal yang telah memberikan banyak kemudahan kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan puasa selama 30 hari. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, renungan yang kedua adalah hendaknya kita senantiasa memikirkan makna dari puasa yang pernah kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan tersebut, yaitu dengan meninggalkan makan dan minum, menahan hawa nafsunya untuk tidak berbuat maksiat di siang ataupun di malam hari. Maka itulah seorang muslim ketika dia berpuasa lalu dia berhari raya. Sejatinya seorang muslim itu dia berpuasa sepanjang hidupnya. Selagi dia masih hidup, maka dia wajib berpuasa. Yang dimaksud dalam puasa ini adalah puasa menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan anggota tubuhnya untuk tidak melanggar larangan Allah Azza wa Jal. Kalau seorang muslim menempatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa selama hidupnya, maka hari rayanya orang seperti ini adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melihat wajah Allah Rabbuna Azza wa Jal, ketika dia berdiri di hadapan Allah Rabbuna Alamin. Itulah hari raya orang yang menjaga dirinya dari berbuat maksiat selama hidupnya. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, a'azinallahu wa iyyakum jami'an, bahwa renungan yang berikutnya adalah hendaknya kita senantiasa merenungkan terhadap amalan yang telah kita kerjakan. Apakah amalan kita amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jal atau amalan yang ditolak? Dahulu para sahabat, para salaf, mereka orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk beramal, lalu menyempurnakan amalannya. Lalu setelahnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, kanu yad'una Allah sittata asyhur an yuballighum Ramadan. Dahulu mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Wa yad'una Allah azza wa jalla sittata asyhur an yuqbala minhum. Lalu setelahnya mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya untuk menerima amal ibadahnya. Ma'asal muslimin wal muslimat,
Azinallahu ayyakum jami'an. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia melainkan seorang dapat mengetahui bahwa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia melainkan seorang muslim yang dapat mengetahui ada satu amalan yang dapat menghantarkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail ketika diperintahkan untuk membangun pondasi Ka'bah, keduanya setelah itu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkau Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ma'asal muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, seorang muslim selalu takut kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan wa innal munafiq jama'a isaatan wa amnan. Sesungguhnya mukmin yang sejati selalu menggabungkan antara berbuat baik dan diiringi dengan rasa takut kepada Allah. Sementara orang munafik selalu menggabungkan setelah berbuat kejahatan dia merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang Allah katakan ciri orang beriman dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang telah berinfak memberikan apa yang dia sedekahkan di jalan Allah, sementara hati mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka tahu bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, huwal ladzi yasriqu wa yasni wa yashrabul khamra." Apakah dalam ayat tersebut mereka orang yang berzina, mereka orang yang minum khamar, mereka orang yang berjudi? Kata Nabi SAW, la wahai bintas Siddiq, tidak wahai Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya mereka takut itu adalah alladzi yasum wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala minhu. Mereka orang yang salat, mereka orang yang berpuasa, mereka orang yang bersedekah, tapi mereka takut amalannya diterima oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Oleh karena itu ma'asal muslimin, perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semuanya. Kemudian yang berikutnya ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, renungan yang berikutnya, Ramadan telah berlalu. Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Harus terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lanjutkan amalan kebaikan ini setelahnya di luar bulan Ramadan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Kita beribadah sampai mati. Kita beribadah kepada Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan agar mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita masih hidup, selagi nyawa ini masih ada, selagi kita masih bernapas, maka wajib kita untuk senantiasa menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya ini nasihat khusus untuk para wanita. Para wanita yang berstatus sebagai istri. Engkau wahai para istri harus berusaha sepenuhnya untuk berbakti kepada suaminya, karena surga dan nerakanya ada di tangan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah engkau wahai para wanita, bagaimana engkau bermuamalah dengan para suaminya. Sesungguhnya suami itu adalah surga atau nerakamu. Maka ma'asal muslimah, ittaqillaha azza wa jalla, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan sebuah amal kebaikan. Usaha yang dilakukan oleh para istri dalam melayani suaminya semua dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita sebenarnya mudah untuk masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya,
idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ay abwabil jannati syi'ti udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka ketika dia meninggal dunia akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau mau. Maka wanita, para kaum muslimah, bertakwalah dalam hal suami, hormatilah suamimu, layanilah suamimu dengan sepenuh hati, karena sesungguhnya hidup di dunia itu adalah sementara, cepat atau lambat pasti akan berpisah, baik dengan berbagai macam keadaan, baik dengan kematian ataupun yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jal di bulan-bulan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal siyamana wa sujudana wa jami'a a'malina. Rabbana innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam mubaraka ala abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kullu 'amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.